Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang pernah Kau berikan kepada para nabi, wali-walimu, orang-orang yang soleh. Waftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana Engkau bukakan untuk orang-orang yang baik. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pertemuan ini sebab rezeki seret. Macet, sulit, payah, sempit. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu rezeki, bahwa rezeki tidak hanya harta, tidak hanya duit, tapi juga semua kebaikan adalah rezeki. Jadi yang masuk di sini, kenapa kebaikan-kebaikan itu sulit mampir ke kita? Apa penyebabnya? Ini yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah manusia itu sendiri yang merubah rezekinya. Surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan terhadap sekelompok orang hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka lah yang merubah nikmat itu. Sudah ditetapkan Allah untuk si hamba itu 300 ml. Ini untuk kamu 300. Tapi karena perbuatannya dirubah Allah, kamu nggak layak dapat 300, kamu cuma dapat 100. Dicabut Allah. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan Allah kejam, Allah tega. Ya, kita sendiri yang membuat nikmat Allah itu menjadi berubah, berkurang. Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dosen ngomong gitu. Insya Allah lokal ini nggak ada yang nilai B. Insya Allah lokal ini nggak ada nilai C. Saya janji nggak ada C. Dengan syarat datang sebelum saya duduk tepat waktu. Makalah setiap presentasi siap, nggak ada alasan mesin fotokopi rusak, tiba-tiba file kena virus, tiba-tiba mati lampu, fotokopi, ada aja alasan. Kalau terjadi seperti ini, awas. Tiba-tiba pas keluar nilai C. Terus komplain mahasiswa. Dulu Bapak pertemuan pertama katanya nggak ada yang nilai C, AB, A plus, A minus, B. Sekarang kok ada yang C? Coba kamu pikir lagi. Siapa yang membuat nilai ini C? Ya Bapak. Iya, memang Bapak yang ngasih nilai C. Tapi kenapa nilai itu jadi C? Datang lambat. Presentasi disuruh buat PowerPoint, nggak ada. Diminta makalah, nggak ada. Katanya sibuk, organisasi, rapat, unjuk rasa. Jadi lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka sendiri yang merubah karena perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa taala? Karena kurangnya rasa tawakal. Enggak ada lagi tawakal dalam hati manusia. Ambil timba, beli tali untuk mengambil air. Gimana supaya air dapat? Digali sumur. Setelah digali ternyata airnya di bawah. Kalau begitu mesti diambil pakai timba. Timbanya nggak sampai, mesti pakai tali. Itu namanya ikhtiar.
Tapi jangan lupa, kalau tidak ada tawakal, galinya sudah, timbanya sudah, talinya sudah, tawakalnya nggak ada, kering itu sumur. Tapi kalau sudah digali, dibeli timba, dibeli tali, tetap juga masih susah ngambilnya karena nggak bertenaga. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Bertawakal, tidur, besok pagi ngelihat airnya sudah naik. Kenapa? Hujan lebat. Naik sama-sama timbanya sekali ke atas, tinggal ceduk aja. Nah itu, jadi begitulah gambaran tawakal. Jadi bukan tawakal itu artinya kok ya udahlah baring-baring aja di rumah, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, itu bukan tawakal. Ada sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi, dia nanya ke Nabi, ya Rasulullah, itu hewan tunggangan saya, kuda, unta, bighal, keledai, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Saya ikat dulu ke tiang korma, lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan aja saya tawakal. Sebetulnya pertanyaan ini enggak perlu ditanyakan ke Nabi. Tapi orang ini mau tahu gimana cara berpikir dalam Islam tentang tawakal ini. Apakah tawakal itu tanpa ikhtiar? Atau tawakal setelah ikhtiar? Nah itu sebenarnya pertanyaannya. Lalu apa jawab Nabi? I'tilha wa tawakkal. Ikatkan dulu, setelah itu baru tawakal. Nah, inilah dalil ahli sunnah wal jamaah. Berusaha, berikhtiar, al-kasbu, menggerakkan semua potensi yang ada dalam diri, setelah itu baru serahkan pada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah, saya bertawakal kepada Allah. Kalau betul-betul tawakal gimana? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Bagaimana seekor burung dapat rezeki? Taghdu khimasan. Waktu terbang dari sarangnya perutnya kosong. Wa taruhu witanan. Pulang ke sarang perut dalam keadaan penuh. Coba perhatikan acara flora dan fauna dulu di TVRI ada. Sekarang ada satu channel khusus saya suka ini. Channel yang cerita tentang binatang, hewan aja, Discovery. Suka. Itu orang nyuting itu berbulan-bulan itu untuk dapatkan momen-momen yang ajaib itu. Setelah mereka masuk hutan, keluar hutan, kena hujan, digigit harimau, barulah dapat video itu, baru kita nikmati nonton. Maka saya suka melihat kehidupan hewan itu. Sarang burung di atas kayu tualang tinggi. Makanan hewannya ada di dalam laut. Terbang ini burung, masuk ke dalam laut. Dia terbang di awan. Makanannya dalam air. Bisa dapat. Jadi Nabi sudah memberikan gambaran itu 14 abad yang lalu. Tapi kalau hadis ini dipahami secara apatis, orang tidak akan mau berusaha. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak berusaha? Kalau kamu benar-benar bertawakal, kamu akan dapat rezeki seperti burung. Makanannya pasti tetap ada. Tapi kalau memahaminya secara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana sifat burung? Dia terbang dulu dari sarangnya, terbang. Gunakan potensi kepak sayap, gunakan potensi tajam mata, gunakan potensi tajam paruh. Ada sebagian burung yang bisa menahan nafas, masuk menukik ke dalam, dapat makanan baru terbang. Ada burung elang, Raja Wali, yang makanannya adalah madu lebah. Lebah tahu sendiri ganas. Dia terkam itu sarang lebah, dia kepakkan, terbang lebah, baru dia ambil. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, yang namanya burung
itu nyari makannya itu cuman pakai kepak sayap dengan paruh. Belum pernah ada nyari makan pakai handphone nipu orang. Belum pernah ada nyari makan pakai nomor, pakai akun fake account untuk bohongin, enggak. Dengan dua potensi saja yang diberikan Allah, kepak sayap dengan paruh, biasa dia dapat. Lalu kenapa kita tidak berusaha? Jadi kenapa rezeki itu diambil Allah? Karena kurangnya tawakal. Apa beda orang bertawakal dengan tidak bertawakal? Kalau orang bertawakal, setelah dapat rezeki, dia akan bilang, rezeki ini dari Allah. Kalau orang tidak bertawakal, setelah dapat dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Seperti ucapan Qarun, saya dapat ini kan karena otak saya, karena manajemen saya, karena kemampuan saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Egonya besar. Itu kalau pas lagi untung. Bagaimana kalau pas lagi buntu? Orang bertawakal, dia akan mengatakan rencana Allah lebih indah. Ini rencana saya belum diterima Allah, tapi Allah punya rencana lebih indah untuk saya. Dia tunda supaya saya lebih siap aja. Selalu husnuzon. Orang yang tidak bertawakal mau nyalahkan ini, lama-lama nyalahkan diri, stres, depresi, anxiety, mati. Nah, jadi pentingnya bertawakal. Yang ketiga, kenapa rezeki itu jadi seret? Walau anna ahlal qura aman, seandainya penduduk negeri itu aman, beriman. Walau anna ahlal qura dari kata qarya, kampung. Seandainya penduduk kampung ini aman, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua, enggak banyak. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah balas dua. La fatahna alaihim barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka bohong, mereka dusta, mereka enggak sholat, mereka enggak bertauhid, mereka syirik, mereka musyrik, mereka munafik, mereka minum khamar, mereka berzina. Akhaznahum, kami cabut nikmat. Jadi diantara menyebabkan seretnya itu adalah maksiat. Maksiat ini yang menyebabkan dia tidak mau. Rezeki itu datangnya dari mana? Dari Allah. Makanya masalah rezeki ini kunci satu-satunya kunci masalah rezeki ini adalah tauhid. Kalau orang bertauhid, pas lagi melambung tidak sombong, pas lagi jatuh tidak murung. Kenapa? Karena dasarnya tauhid. Ini dari Allah semua. Ini punya siapa, Pak? Ini titipan dari Allah. Ini rumah, ini titipan dari Allah. Ini mobil, ini dari Allah. Kalau gitu disedekahkan ya, Pak? Ya, kalau gitu cuman ngomongnya aja dari Allah. Kalau memang dari Allah, ya keluarkanlah hak-hak Allah. 2,5% zakat, infak wakaf sedekahnya. Kadang nggak sesuai juga. Gak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Lain di mulut, lain di tangan. Nah, maka di antaranya kenapa rezeki itu macet? Ya karena yang memberi rezeki itu dikhianati. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas kudanya mau kembali dari kota Makkah ke Palestina. Yang tinggal di kota Makkah ini adalah anaknya yang masih bayi, namanya Ismail, dijaga oleh ibunya bernama Hajar. Lalu kemudian Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Lalu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini di tanah bukit panas kering kerontang, enggak ada apa-apa ini?
Allah yang nyuruh. Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kata. Nabi Ibrahim enggak ada mengatakan sabar ya, ini perintah Allah, enggak. Dia cuma mengatakan na'am. Ya. Terus apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'an. 4 kata. Idzan, jadi kalau begitu, lan tidak akan, yudayyi'an, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Hai Ibrahim, silakan engkau pergi, karena yang meninggalkan kami ini adalah pencari rezeki. Kamu kan pencari rezeki. Sedangkan yang menemani kami di sini adalah sang pemberi rezeki. Kira-kira kalau suruh pilih, mau bersama pencari atau pemberi? Ya tentu aja kita yang berakal sehat, kita mau bersama pemberi. Ngapain sama pencari? Pencari pun tentu dapat. Mau bersama pemberi kerja atau pencari kerja? Pencari kerja mesti ngelamar, bisa dapat, bisa tidak. Pemberi kerja, dia yang punya kerja, dia yang nyuruh orang kerja, dia yang menggaji orang. Yang meninggalkan kami di sini ini pencari. Silakan pergi pencari. Yang bersama kami di sini adalah pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kuncinya adalah iman, takwa. Percaya Allah ada, percaya malaikat ada, percaya kitab ada, percaya rasul ada, percaya hari kiamat ada, percaya ada takdir baik, takdir buruk. Sudah percaya? Percaya. Kalau sudah percaya ada efeknya. Kalau sudah percaya sama Allah, tidak zina, tidak pacaran, tidak riba, tidak ghibah, tidak namimah, tidak khamar, tidak sabu-sabu. Terus bagaimana kalau orang percaya sama Allah, mabuk-mabuk juga? Bisa jadi munafik, bisa jadi kafir. Kamu munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu sama orang kafir, ya kita satu geng. Terus satu geng sama kafir apa sama beriman? Ya sama kafir. Kemarin ngapain sama orang beriman? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ngejek-ngejek mereka aja. Main-main aja. Munafik. Nauzubillah. Jadi coba seimbangkan antara iman, keyakinan, kepercayaan, akidah, lalu efeknya pada perbuatan. Perbuatannya itu adalah amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keempat, kenapa seret, macet, ribet, jelimet, susah? Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lawan dari kalimat ini, kebalikan dari kalimat ini, siapa yang mau lapang rezekinya hendaklah bersilaturahim. Berarti kalau tidak bersilaturahim sempit rezeki. Kalau mau lapang silaturahim. Kalau rezeki mau lapang silaturahim. Kalau putus silaturahim rezeki sempit. Kalau mau lapang rapatkan silaturahim. Jadi kalau mau lapang rezeki rapatkan silaturahim. Kalau bisa makan jangan sendiri. Makan pagi, makan lontong di sini, makan lupis, duduk sama kawan-kawan, silaturahim. Ada nanti itu. Mungkin bapak, ibu, abang, kakak, adik merasakan itu. Ada nikmatnya itu kalau udah umur, faktor umur juga. Kalau setelah saya seumur-umur begini, setelah lewat 45, 46, 47 itu. Nikmatnya itu justru kalau kumpul sama kawan-kawan. Yang dulu kita menganggap itu sesuatu yang aneh. Kita menganggap sesuatu yang aneh ngelihat ada orang
Ada sahabat sekaligus keluarga saya datang naik mobil 24 jam jalan darat. Jalan darat datang hanya untuk duduk ngobrol, bakar ikan, pakai kecap, sambal, ketawa-ketawa, makan, foto-foto, pulang. Jadi saya waktu itu aneh, apa? Ada acara apa bang? Ya nggak ada, datang aja. Terus ya kita makan ikan, ketawa-ketawa, habis itu pulang. Dalam hati saya, aneh kayak nggak ada kerjaan aja. Sekarang baru saya paham. Ternyata di umur-umur segini 45, 46, 50 itu memang enaknya ngobrol, bertukar cerita, tukar pikiran, silaturahim. Terus yang diobrolin kalau ketika sedang ngumpul itu apa? Jadi manusia ini terbagi pada 3 level. Level VVIP, level VIP, level kelas ekonomi paling bawah. Orang yang paling atas, paling tinggi, kalau dia ngumpul, kongko-kongko, itu yang diobrolin, yang dibicarakan itu adalah ide-ide. Ide-ide ke depan. Jadi kalau saya duduk sama Ustadz Salim Afidlah, beliau tuh ngobrol cerita gimana supaya dakwah ini sampai ke Merapi Merbabu, gimana cara buat pondok gratis, gimana cara menangani dakwah di pedalaman, binaan sekian puluh dusun. Terus setelah dia bicara turun ke bawah, dia naik ke atas, gimana dakwah ini bisa sampai ke Eropa. Jadi bicara itu ide. Kalau ketemu Ustaz Lukman Pontianak, gimana supaya 600.000 anak yatim, 600.000 penghafal Quran bisa makan gratis. Yang dibicarakan itu ide. Ketemu Habib Muhammad bin Anis gitu juga. Gimana supaya Arema, gimana supaya pemain basket ini bisa ngaji. Jadi yang dibicarakan itu ide. Orang langit itu ngomongnya ide. Nah, orang yang level pertengahan itu selalu membicarakan peristiwa. Tadi ada kereta api tabrakan, tadi di tol ada kecelakaan, tadi saya di jalan ada macet itu. Jadi agak ke bawah. Naudzubillahnya lagi yang paling bawah, ini level paling bawah. Level ekonomi itu kalau ketemu yang diobrolin itu bukan ide, bukan peristiwa, tapi yang diobrolin itu orang. Si anu gini loh, si anu gini loh, si anu gini loh, si anu gini loh. Setelah habis pembahasan baru lebih detail lagi. Si anu itu anaknya begini loh, mantunya gini loh, ini loh, detail. Ingat, kalau ketemu sama orang level yang kelas 3 tadi, dia ajak kamu ngobrolin orang. Ketika kamu nggak ada, kamulah yang akan menjadi bahasan obrolan dia. Memang ketika kita ada, dia ngajak kita ngobrolin orang lain. Tapi ketika kita tidak ada, kitalah yang akan menjadi objek pembicaraan. Jadi jangan juga maksud saya ini, jangan juga ini menjadi pembenaran untuk. Tadi acaranya apa? Ini silaturahim kita supaya rezeki kita nggak selesai. Padahal isinya cuma apa yang diobrolin. Mau ngobrolin ide-ide, mau ngobrolin peristiwa, atau ngobrolin orang. Kalau ngobrolin orang, say goodbye. Mohon maaf ya, saya kebetulan ada janji. Kalau perlu suruh istri nelpon. Aduh, istri nelpon suruh pulang. Sebentar ya, pulang dulu. Alah nggak jantan, di luar macan, di rumah kucing, terserahlah mau kucing mau Hello Kitty, yang penting pulang dulu. Yang terakhir, yang kelima, kenapa rezeki itu seret? Qillatus sa'i, kurang usaha, kurang ikhtiar. Coba perhatikan doa keluar masjid dengan doa masuk masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, bukakan aku pintu rahmat. Bukakan aku pintu rahmat. Kenapa waktu doa masuk masjid minta buka pintu rahmat? Karena malaikat yang ada di dalam masjid mendoakan Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Maka rahmati aku.
Kenapa pas keluar masjid doanya minta? Doa pas keluar masjid, coba tengok. Bagus di beberapa pintu masjid dibuat tulisan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena surat Al-Jumu'ah. Idza qudiyatis shalah. Kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard. Bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanam padi, tanam gandum, tanam cabai, tanam tomat, tanam wortel, tanam kentang. Ihyaul mawat namanya, menghidupkan tanah mati. Orang yang menghidupkan tanah mati tanpa ada pemiliknya, maka dia menjadi pemiliknya dalam Islam. Saya tidak punya bakat bercocok tanam, Pak Ustadz, berdagang, berniaga, jual kebutuhan pokok sehari-hari, jual beras, jual gandum, jual minyak, jual roti, jual susu, jual kacang, jual keperluan manusia, kebanyakan jual buku dan sebagainya. Maka ini perbuatan-perbuatan ini adalah usaha ikhtiar, tapi tetap seimbang dengan tawakal. Jadi dalam Islam ini kita disuruh berusaha. Makanya ada namanya fikih muamalat. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalat. Bagaimana hubungan transaksi kita pinjam meminjam, namanya dain. Gadai menggadai, namanya rahan. Bagi hasil namanya mudharabah. Permodalan namanya murabahah. Nah, ini ikhtiar. Mohon maaf Pak Haji kelihatannya uangnya banyak ini, tapi tidak punya tenaga, kemampuan juga kurang. Iya betul, saya alhamdulillah tenaga ada, mampu, cuman uang nggak ada Pak Haji. Oh kalau gitu kita kolaborasi, kolaps. Oke, saya ngelola ya, berapa kita bagi hasil? Bagi hasilnya, gimana kalau 50-50? Oh kalau 50-50 nggak bisa. Kalau bisa ya saya 60 kata Pak Haji. Kamu anak muda yang melaksanakan 40, oke, dit. Nah, nanti begitu dapat untung 1 miliar, Pak Haji dapat 600, dia yang punya tanah. Jadi ini ikhtiar. Bedanya dulu, tokoh-tokoh agama dulu itu, dia hanya di saumah, tempel. Dibangun satu tempat, gak keluar, makanannya diantar, minumannya diantar, pakaiannya diantar, pakaian kotor dicucikan, gak keluar-keluar, ibadah aja. Ketika Islam datang gak ada, yang begini-gini gak ada dalam Islam. Coba sebutkan sahabat Nabi yang beribadah aja gak cari makan, gak ada. Makanya Nabi itu inspeksi masuk ke pasar. Nabi masuk ke pasar, memasukkan tangannya ke dalam jualan barang dagangan. Ini kok ada gandum yang basah ditutupi dengan gandum kering. Nabi marah, man ghasyana falaysa minna. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkat wilayah Hisbah Satpol PP, polisi pasar untuk memeriksa siapa yang belum belajar fikih muamalat, fikih jual beli, nggak boleh masuk pasar karena nanti akan terjadi percekcokan, yang satu ngerti, yang satu nggak paham. Ayat Quran cerita tentang sukatan, takaran, belum pakai timbangan, pakai sukatan, disukat, ditakar. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia jadi pembeli, dia maunya penuh, jujur. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, dia orangnya curang. Apa ini? Ya ini usaha. Karena kalau tidak ada usaha, disitulah letak amal, disitulah letak ibadah. Jadi ibadah dalam Islam bukan cuma baca Quran, zikir, sholat sunat, istighfar, tapi juga berusaha cari rezeki yang halal, itu juga adalah ibadah. Tapi jangan karena sibuk dagang lantas tidak ibadah madho, nggak sholat, nggak puasa. Pas ditanya kenapa kamu nggak sholat? Sholat juga ibadah, jaga toko ini juga ibadah. Ini nggak benar. Tetap jaga toko. Pas masuk azan, ya suaminya sholat, istrinya jaga dulu. Istri perempuan kan nggak wajib sholat berjamaah ke masjid. Nanti setelah suaminya pulang, istrinya sholat. Begitulah Islam. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyyin,
Kalau dia mati, dia akan bersama dengan para nabi was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, mati syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilapangkan Allah rezekinya karena sudah mengamalkan tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Demikian Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik jamaah sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.